قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin, ada satu komentar yang menarik untuk kita bahas, dan ini berkaitan dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Fakta tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang selama ini tidak terungkap kaum muslimin, ya. Coba kita baca bagaimana fakta tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang selama beliau hidup ini tidak terungkap yang seperti ini kaum muslimin, ya. Ini komentar dari akun Vegi Satria Nugraha. Tadi baca komenan di Instagram tentang Ustadz Yazid. Katanya ketika beliau diundang ke Padang buat dakwah, beliau mengirimi panitia uang 1,8 juta dan PP pakai tiket pesawat beli sendiri. Ya. Maksudnya ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ketika diundang untuk mengisi kajian ke Padang, Sumatera Barat, ya, beliau justru memberikan panitia uang 1,8 juta. Ini biasanya justru panitia, biasanya ini kaum muslimin ya, kalau pengajian-pengajian itu biasanya justru panitia yang menyiapkan segala sesuatunya untuk akomodasi sang ustadz, ya. Begitu juga panitia akan memikirkan bagaimana biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelenggarakan kajian tersebut. Ya, mereka akan mencari dana. Tapi ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya, justru memberikan kepada panitia penyelenggara uang 1,8 juta, ya, untuk terlaksana acara kajian tersebut, ya. Dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, tiket pesawat beliau pulang pergi dari Jakarta ke Sumatera Barat, ke Padang, ini tiketnya beli sendiri kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa ini kaum muslimin, ya. Jarang-jarang ustadz yang seperti ini kaum muslimin, ya. Lalu waktu diberi jamuan makan malah nanya, ini uang dari mana? Ya, panitia menjawab, dari yang Anda kirim ustadz. Barulah beliau mau memakannya. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin, ya. Kami sampai mengeluarkan air mata membaca yang seperti ini kaum muslimin, ya. Dan beliau tidak menerima sepeser pun dari panitia. Allahu Akbar. Demi tegaknya tauhid di negeri ini, beliau rela berkorban seperti itu. Allahu Akbar, ya. Kita berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya, ya, ketika kita mengucapkan istirja, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita atas ujian ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya, ya, memberikan ganti yang lebih baik dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Minimal samalah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan akan lahir dai-dai semisal beliau ini kaum muslimin. Sangat luar biasa. Dan ternyata kaum muslimin, ya, setelah kemudian kami juga mencari-cari fakta-fakta tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kami mendapatkan sebuah video yang diupload oleh media Sunnah Aceh TV kaum muslimin. Di sana diberikan judul lembaran-lembaran kebaikan Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, di mana video tersebut diisi oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan kaum muslimin, ya. Dan di sana beliau menceritakan tentang kedermawanan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, jadi video dari Ustadz Farhan Abu Furaihan ini
ini juga menjadi pendukung akan apa yang ditulis di kolom komentar oleh akun Vegi Satria Nugraha tadi kaum muslimin ya. Dan langsung saja kaum muslimin kita simak bagaimana kedermawanan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ketika beliau masih hidup ya, yang diceritakan oleh Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang insan itu meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal, sedekah jariyah dan banyak sedekah yang beliau lakukan dan tidak diketahui. Beliau pernah menyumbang uang pribadi yang jumlah yang lumayan banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah. Nah, dan menjelang hari-hari ini baru dibongkar. Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu juga bercerita, kata beliau ini rahasia, tetapi karena beliau sudah wafat, ana sampaikan. Ketika saya membangun pondok pesantren, beliau menelpon ana, Ustadz Ahmad, saya ada sedikit kemudahan, minta nomor rekeningnya untuk pembangunan pondok antum. Biasanya sebagian dai dengan dai lain justru saling iri dan saling dengki dan saling menguatkan pondoknya masing-masing dan melemahkan yang lainnya. Tidak demikian dengan Ustadz yang satu ini. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya, kedermawanan beliau ya untuk saudara di Palestina. Beliau memberikan donasi ya, bahkan untuk pondok pesantren orang lain pun ya beliau berikan donasi. Beliau membantu, berikan bantuan. Dan jumlahnya bukan sedikit kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Ini pondok pesantren kaum muslimin. Pondok pesantren itu biasanya memang ya masing-masing ustadz menghidupi pondok pesantren sendiri. Ya. Jangankan pondok pesantren, ya kadang sesama masjid saja kaum muslimin ya. Masjid-masjid di negeri kita ini kadang-kadang ada masjid di suatu daerah itu nggak jadi-jadi kaum muslimin. Masjid itu di suatu daerah nggak jadi-jadi, tetap bangunannya sampai seperti bangunan mangkrak, nggak jadi-jadi proses pembangunannya karena keterbatasan dana ya. Tapi ada satu masjid di daerah lain yang saldonya itu sampai ratusan juta ya, ada di rekening, bahkan terpampang saldonya ratusan juta. Akan tetapi tidak tergerak hati pengurusnya untuk memberikan bantuan kepada masjid lain. Ya. Padahal itu masjid kaum muslimin, bukan uang yang dikelola oleh pribadi. Bayangkan ketika pondok pesantren, ya pondok pesantren dikelola oleh pribadi atau dikelola oleh yayasan kaum muslimin, ya. Dimana kita tahu ya gaji-gaji pengurus yayasan, gaji-gaji guru, ya berasal dari ya donasi, ya berasal dari biaya administrasi dari santri-santri. Ya, berbeda dengan keuangan masjid. Pengelolaan keuangannya berbeda dengan masjid. Ya, masjid saja kadang ya seperti itu tadi kaum muslimin ya. Ada masjid di daerah lain yang proses pembangunannya itu sangat lambat karena keterbatasan dana, nggak punya dana. Bahkan terkadang tempat wudhu saja itu belum layak lah kaum muslimin ya. Itu saja kadang masjid yang punya saldo ratusan juta nggak mau membantu masjid-masjid yang seperti itu kaum muslimin ya. Masjidnya punya saldo ratusan juta sementara masjidnya itu sudah bagus, sudah selesai proses pembangunan, sudah selesai ya, semua fasilitas sudah ada ya, tapi saldonya dibekukan, tidak digunakan untuk membantu pembangunan masjid yang lain. Egonya tinggi ya, masjid yang lain ya cari dana sendiri ya. Tapi ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tidak seperti itu kaum muslimin. Pondok pesantren yang dia nggak ada urusan sama sekali. Ya, pondok pesantren Ustadz Ahmad Zainuddin. Ya, nggak ada urusan sama sekali. Beliau bukan pengelola, bukan pengurus yayasan. Ya, nggak ada kepentingan sama sekali. Akan tetapi beliau infakkan hartanya ke sana kaum muslimin. Allahu Akbar. Padahal beliau sendiri memiliki pondok pesantren. Ya, memiliki pondok pesantren kaum muslimin. Ya, dan bukan sebatas itu saja kaum muslimin. Ternyata ketika kami browsing, mencari fakta-fakta, mencari informasi tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kami menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa kaum muslimin. Ya, kami mendapatkan sebuah screenshot, ya, screenshot dari sebuah postingan akun media sosial ini kaum muslimin.
Ya, ini sudah ditandai, ya, sudah ditutupi nama dari akun ini. Ya, sehingga kami tidak mengetahui ini dari akun siapa. Ya, coba kita baca kaum muslimin ya. Dan rata-rata karyawan dari penerbit buku pustaka Imam Syafi'i berangkat umroh dari fee karya-karya buku Ustadz Yazid atas persetujuan Ustadz Yazid. Masya Allah, biiznillah, zuhudnya Ustadz Yazid rahimahullah kaum muslimin ya. Kemudian ada yang berkomentar lagi, ya, Al-Halil Al, nah ini mungkin nama akunnya nih kaum muslimin ya. Zuhudnya beliau Ustadz Yazid rahimahullah ngisi kajian tidak pernah terima bayaran fee penjualan kitab untuk biaya umroh karyawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa ya. Dan kemudian ada lagi kaum muslimin. Ini yang menarik juga kaum muslimin ya. Dari postingan Aknof Hasan, ini di-share oleh Agustina Nesi ya. Ini. Setelah konfirmasi transfer untuk Palestina, beliau rahimahullah selalu bilang jangan ada yang tahu ya. Per bulan beliau transfer ya 10 sampai dengan 25 juta. Allahu Akbar. Ya, kemudian ini lagi ya. Saya ketua pembangunan Masjid Al-Barkah. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Saya ketua pembangunan Masjid Al-Barkah jadi saksi kedermawanan Ustazuna rahimahullah. Setiap cek uang masuk untuk pembangunan Masjid Al-Barkah selalu ada nama beliau. Allahu Akbar kaum muslimin ya. Ini fakta-fakta yang seperti ini baru terungkap setelah beliau tidak ada kaum muslimin. Allahu Akbar ya. Beliau transfer 10 sampai 20 juta per bulan. Allahu Akbar. Fakta-fakta yang seperti ini kaum muslimin terungkap setelah beliau tidak ada kaum muslimin. Setelah beliau meninggal dunia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Dan beliau selalu berpesan jangan ada yang tahu. Ya, karena beliau merasa beliau ini manusia kaum muslimin. Ya. Bisa jadi ketika apa yang beliau lakukan terkait amalan soleh diketahui oleh orang, maka bisa jadi akan tumbuh rasa ujub, akan tumbuh rasa riya di dalam hati beliau. Ini menjaga keikhlasan beliau. Ya. Dan terungkapnya hal-hal yang seperti ini setelah beliau meninggal dunia, ini tidak akan mengurangi keikhlasan beliau. Ya. Dan ini tahadus bin ni'mah. Betapa selama ini dakwah manhaj salaf sangat terbantu oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kaum muslimin. Hendaknya kita itu kalau bisa mencontoh yang seperti ini kaum muslimin, mencontoh apa yang beliau lakukan ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak ada seorang pun yang tahu. Meskipun tidak semua kaum muslimin, ya, meskipun tidak semua, minimal ada kebaikan-kebaikan yang tidak ada yang tahu ya, kebaikan yang kita lakukan kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Ya, yang siapapun tidak akan mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, orang tua, tetangga tidak ada yang tahu kaum muslimin. Ya, di mana yang seperti ini insya Allah akan lebih terjaga keikhlasan kita kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ya fakta-fakta dari Ustadz Yazid rahimahullah yang seperti ini kaum muslimin bisa memotivasi kita untuk mencontoh beliau rahimahullah ya di dalam berakidah, beribadah dan bermuamalah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang dilakukan oleh Ustadz Yazid rahimahullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan beliau dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di sisi beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.